dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan sampaikan tentang mati syahid ya, mati syahid yang dialami oleh teman-teman kita. Mati syahid ini Masya Allah teman-teman semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 keutamaan. Ini yang buat mereka gembira, karena mereka beriman kepada Allah, percaya pada janji Allah, percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 keutamaan. Pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Kedua, diperlihatkan tempat duduknya atau tempat tinggalnya di syurga Allah. Ketiga, dijaga dari siksa kubur. Keempat, diberi keamanan dan ketakutan. Diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian mereka diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi apa alasan mereka menangis berlama-lama? Sekarang kita paham alasan teman-teman ini menangis, iya, sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad SAW saat anaknya Ibrahim meninggal dunia juga menangis, tapi tidak meronta-ronta, tidak pukul-pukul, tidak menjambak-jambak, tidak merusak. Menangis tanda cinta. Tapi ketika memiliki iman yang kuat, mereka tahu orang-orang yang mati syahid ini adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki. Begitulah teman-teman semua. Jadi itu sedikit tentang pembicaraan mengenai mereka kenapa punya kekuatan begitu dahsyat, begitu bersyukur kepada Allah, karena mindset yang ada di kepala itu bukan perpisahan selamanya, hanya perpisahan sementara. Sekarang saya mau cerita pada ibu-ibu sekalian, tentu saja kekuatan dari orang-orang Gaza adalah Quran. Quran sebagai obat, Quran sebagai kekuatan. Saya sudah bahas di masjid sebelumnya di hari ini. Hanya saja hari ini saya mau bahas tentang ibunda-ibunda para ulama, ibunda-ibunda hebat. Ibu-ibu tahu banyak ibunda-ibunda yang hebat-hebat ini adalah single fighter, janda, seorang diri. Kita lihat kalau dari banyak sejarah yang anaknya hebat-hebat, ulama-ulama, kita berpindah ya Bu, dari ibu-ibu Gaza yang hebat karena keimanannya yang kuat dan karena Qurannya yang melekat pada dirinya, kita berpindah kisah tentang ibunda-ibunda para ulama. Ibu-ibu tahu ibunda para ulama itu rata-rata janda, ibu-ibu semua. Anak itu rata-rata yatim. Namun ibu yang janda ini, ibu yang single fighter ini bisa menghantarkan anak itu menjadi anak yang hebat. Ibu tahu kisahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dari mana asalnya? Dari Gaza, Palestina. Pernah dengar gak ceritanya Imam Syafi'i? Ayah Imam Syafi'i itu sudah meninggal dunia pada saat Imam Syafi'i berusia sangat muda. Lalu ibunya lah seorang diri yang membesarkan, mendidik, memperhatikan sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang sangat besar. Imam Syafi'i berasal dari Gaza, Palestina. Ibunda yang cerdas ini tahu anak ini harus jadi imam yang hebat, harus belajar dengan ulama-ulama yang hebat. Ibunda ini mencari tempat belajar yang baik, yaitu menuju ke kota Mekkah. Dari Gaza, beliau bawa anak bayi itu menuju ke kota Mekkah agar anak itu menjadi orang yang besar. Maka di kota Mekkah teman-teman semua, anak ini Imam Syafi'i mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalkan Al-Quran dari usia yang ke-7 tahun. Kemudian ibunda ini berpikir apalagi yang harus dipelajari oleh anak ini. Ibunda pembuat kurikulum pendidikan. Ibunda Imam Syafi'i berpikir anak ini harus menguasai bahasa Arab, sehingga Imam Syafi'i dari kecil sudah dikirim ke pedesaan untuk menguasai bahasa Arab yang murni. Lalu setelah itu mulailah Imam Syafi'i belajar memanah, belajar berkuda dan sebagainya. Di usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah diizinkan oleh Imam Malik gurunya untuk berfatwa. Semuanya dikarenakan ibu yang hebat, ibu yang tangguh, walaupun sendiri tapi sangat luar biasa. Berikutnya sama juga dengan kisah ibunda-ibunda yang lain. Ada ibunda Imam Bukhari, teman-teman semua. Imam Bukhari dari kecil itu mengalami kebutaan, buta matanya. Ibunda ini betul-betul melakukan berbagai macam daya upaya untuk bisa anak ini bisa melihat lagi, bisa sembuh, bisa menjadi imam yang besar. Berobat kemana-mana, kemudian berusaha untuk melakukan berbagai macam cara agar anak ini bisa sembuh. Selain berikhtiar maksimal, ibunda yang hebat, ibunda tunggal ini, ibunda yang hebat ini terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi teman-teman semua? Ketika ibunda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam tiada henti sampai menangis di sejadahnya dan tertidur, suatu malam beliau bermimpi, didatangi oleh seseorang dan dikatakan, "Wahai ibunda, ketahuilah anakmu akan Allah sembuhkan lantaran banyaknya tangisan
dan banyaknya air matamu ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibunda ini bangun, ibunda Imam Bukhari melihat bahwa Imam Bukhari telah tiba-tiba bisa melihat. Kemudian ada banyak lagi kisah ibunda-ibunda para ulama. Ibunda dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah tokoh besar ya, Amirul Mukminin fil Hadits. Dikatakan beliau adalah pemimpin umat Islam dalam hadis-hadis Nabi. Beliau juga adalah seorang ibu tunggal, seorang janda. Beliau mengatakan pada anaknya, "Wahai Sufyan, anakku, belajarlah anakku. Aku akan menanggungmu. Engkau fokus belajar, aku akan membiayaimu dengan usaha memintalku ini," kata ibundanya. Ibunda ini menyemangati, menasihati, mewasiati agar anak ini bisa mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi. Apa kata ibunda Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, "Anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah apakah engkau jumpai dalam dirimu bertambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kelemah lembutanmu, bertambah ketenanganmu, maka semakin berilmu seseorang, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan masih banyak ibu-ibu yang hebat luar biasa lainnya, termasuk ibu Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Banyak kisah-kisah ibu-ibu tunggal teman-teman semua yang kemudian dengan tangguh, dengan kuat, dengan yakin mereka bisa mendidik anak itu sehingga anak itu menjadi anak yang hebat. Kisah terakhir yang mau saya bawa pada hari ini. Anak-anak bisa hebat karena ibunya yang hebat. Anak-anak bisa terus semangat karena ibunya yang terus semangat. Ingat kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kita hari ini masuk 1 Zulhijjah, ibu sekalian. Nanti dalam 9 Zulhijjah nanti kita menemukan ada yang namanya hari Arafah, lalu orang-orang ibadah haji. Kemudian mereka nanti akan melakukan yang namanya sa'i. Dalam sa'i itu ada peristiwanya Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam. Sama ibu tunggal, suaminya jauh di Palestina sana. Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar di kota Mekah, Siti Hajar berkata, "Kalau memang ini adalah perintah Allah, takdir Allah, Allah tidak mungkin meninggalkan aku." Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik pada Allah, bersabar, tangguh, kuat, bertawakal ala Allah. Akhirnya Siti Hajar yang tadinya nggak punya air, nggak punya makan, nggak ada kehidupan di kota Mekah, nggak ada apa-apa, tandus. Anak ini menangis terus menerus. Ibunda Siti Hajar ini, apakah beliau menangis, meratapi nasibnya, mengatakan, "Kenapa begini ya Allah hidupku, ya Allah aku nggak bisa bertahan dengan keadaan begini"? Tidak. Siti Hajar mengajarkan pada kita ibu-ibu yang kuat, ibu yang tangguh, ibu yang sabar, ibu yang terus bergerak dan tidak putus asa. Ibunda Siti Hajar mengajarkan pada kita bergerak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali sampai Allah lihat proses perjuangan itu. Allah berikan air Zam-Zam dan Allah jadikan Ismail alaihissalam jadi nabi yang sangat luar biasa. Dari semua kisah ini kita belajar anak-anak hebat dikarenakan ibu yang kuat, ibu yang hebat. Ibu harus bahagia, ibu harus sehat, ibu harus waras, ibu harus kuat karena anak-anak membutuhkan dirimu wahai para ibu. Ibu harus cerdas, ibu harus terus belajar karena engkau madrasah pertama untuk anak-anakmu wahai ibu. Kita jadikan anak-anak kita pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bisa jadi pejuang kalau ibunya seorang pejuang. Maka belajar dari kisah ibu-ibu dari Gaza Palestina, jangan jadi ibu-ibu yang lemah, yang menangis berhari-hari. Jangan, engkau punya Allah, engkau tidak sendirian. Kenapa engkau harus menangis berhari-hari karena ada seseorang yang menyakiti dirimu atau yang mengecewakan dirimu? Engkau bergerak untuk anak-anakmu. Anak-anakmu kelak menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Bisa ibu-ibu sekalian? Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Saya bicara sangat cepat karena waktunya sudah habis ibu-ibu semua. Saya berharap dengan kalimat saya yang sangat cepat ini kita termotivasi terus menerus untuk belajar dari kisah Ibunda Siti Maryam. Sudah ada 5 hal yang kita bahas pada hari ini tentang bagaimana metode pendidikannya Ibunda Siti Maryam. Kita juga belajar bagaimana ibunda-ibundanya para ulama. Kita juga melihat bagaimana mereka begitu sabar ketika anak-anaknya pergi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia karena mereka tahu anak-anak yang mati bukan mati. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka insya Allah akan berkumpul bersama kita di syurganya Allah Subhanahu.